Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmat dan ridha Allah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Rahmat dan ridha Allah berikan kepada kita kesehatan, keberkahan, sehingga dapat berkumpul kembali dalam pelaksanaan pengajian, sekaligus nanti kita solat isya berjemaah Zulkaidah 1441 Hijriah. Salawat dan salam tercurah buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi cerita kita berhubungan dengan persiapan menjelang pelaksanaan Udhiyah dan Idul Adha, di mana sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Jul itu artinya hak, hijjah itu haji. Jadi bulan yang memiliki kedaulatan untuk pelaksanaan ibadah haji. Namun pada tahun ini ibadah haji dari Indonesia dibatalkan karena memang saat ini situasi dan kondisi bukan hanya negara kita, tapi negara-negara Arab juga seperti itu. Situasi pandemik, permasalahan virus corona, ditambah lagi akses yang belum terbuka, maka pemerintah membatalkan proses ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan Allah, nanti pada tanggal 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah ini berada pada bulan Juli ini. Karena nanti Idul Adha, kalau misalkan nanti rapat hasil sidang isbat, nanti dirapatkan 10 hari. Maka kalau dilihat dari kalender masa sekarang, kalender Masehi kita, pas tanggal 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020. Bertepatan dengan kalender tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Jadi bapak-bapak nanti dapat 2 kali khatib. Yang pertama khatib Idul Fitri, yang Idul Adha, baru nanti khatib solat Jumat. Wah, luar biasa. 2 kali sembahyang. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian besok harinya sampai 4 hari ke belakang itu adalah disebut dengan nama Hari Raya Tasyrik. Hari Raya Tasyrik itu diharamkan berpuasa. Puasa sunat, puasa qadha, puasa wajib, puasa sunat tak dibolehkan. Selama 4 hari ini sunat melakukan takbir. Habis sembahyang fardu Allahu Akbar sampai 4 hari. Jadi kalau hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, itu 4 hari. Itu nanti takbirnya sampai 4 hari. Bahkan nanti memotong hewan kurban pun sunnah ditakbirkan. Baik, kajian kitabnya semalam sudah diceritakan sejarahnya. Ini suatu kitab pada menyatakan udhiyah. Bermula udhiyah itu sunat muakkad bagi orang haji dan lainnya. Jadi udhiyah itu dihukumkan sunat muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dikuatkan. Jadi sunnah yang dikuatkan. Ada satu ulama memahamkan ini sebagai wajib dia, tapi wajib kifayah. Satu keluarga, 1 orang yang kurban tiap tahun. Jadi 1 kambing itu diwakili 1 keluarga. Setiap tahun wajib berkurban 1 orang atas nama keluarga ini. Namun dalam hitungan mazhab Syafi'iyah, Imam besar ulama Ibnu Idris ini dalam kitab ini disampaikan bahwasanya kurban itu dihukumkan sunat muakkad bagi orang haji dan lainnya. Orang haji sana pun sunat hukumnya, bagi kita yang tidak haji pun sunat muakkad. Kalau ada orang motong kambing, motong lembu pada hari Idul Adha ini, hari nahar ini, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dia bersedekah pada hari yang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama dasar hukumnya sunat muakkad, sunnah yang dikuatkan.
dan tiada wajib melainkan apabila dinazarkannya, seperti bagi Allah atasku ku perbuat kurban ini, maka dihukumkan wajiblah ia akan kurban itu. Ada ibu-ibu, kadang bapak juga, ketika datang niat nazarnya, Jadi ini, maka ini Zulkaidah ini sebagai bulan penerima wahyu. Kalau ada niat mau kurban, nanti dari bulan ini sudah diniatkan. Nanti yang kurban itu, yang kurban-kurban, yang ikut kurban, nanti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewannya dipotong nanti, berarti 9 hari menuju proses penyembelihan nahar. Pada hari dipotongnya hewan tadi, maka sunnah nanti dia tidak memotong kukunya. Nanti selesai dikurbankan, baru dia disunnahkan seperti itu. Yang ada niat pasang dari sekarang, kalau dia niat bernazar, dia katakan ini nazar kurbanku, maka kurban yang sunat muakkad tadi diangkat Allah jadi wajib hukumnya. Nazar ini tentu saja dengan niat yang tulus dan ikhlas, dan memang keinginan dan hajat tertentu. Akikah ini, kurban ini dengan hajat dan nazar ini, maka dia menjadi wajib hukumnya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Berikutnya, doa ketika penyembelihan. Jadi ketika penyembelihan itu sunnah berdoa. Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Ini seperti qasad niat tabarak pada dirinya. Diiktibarkan pada dirinya niat pribadi. Demi Allah, dengan nama Allah, Allahumma hadhihi udhiyati, ya Allah inilah kurbanku tadi. Fataqabbal minni, kabulkanlah doa-doaku. Jadi nanti pas ketika hewan mau disembelih, maka dia pasangkanlah niatnya. Kalau yang kurban tadi sanggup melihatnya, boleh dilihat pelaksanaannya. Kalau tak bisa dia nengoknya, aku tak tega aku nengoknya Ustaz, tak tahan aku. Udahlah, duduk aja di sana, tunggu aja plastiknya. Aku tak tega aku nengok lembu itu dipotong Ustaz. Tapi kalau udah direndang Ustaz, nggak tega aku nggak makannya. Lainnya, waktu direndang mah makan. Kalau udah dikari Ustaz, nggak tega aku nggak makannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah macam gitu, maka dia pasangkan niatnya. Apa niat tadi dipasangkan? Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, inilah kurbanku, kabulkanlah doaku. Waktu nanti bersembur nanti binatang ini dipotong oleh tukang sembelih yang telah ditunjuk, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau sudah tukang sembelihnya azan kumendang, orang sembelih ikut membayang, sedap. Ini tukang sembelihnya ada gambar elang di belakangnya ini, besar pula lagi. Udah tua berubah gambar elang tadi jadi gambar puyuh rupanya. Cik dia rupanya dah tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini binatang mahal, ini mahal, 16 juta harga binatang ini. Ada yang harganya sampai 100 juta harganya, lembu tadi, mahal. Alangkah naifnya ketika binatang ini harus disembelih sama orang-orang yang tidak layak. Ya, pas lah. Boleh orang kafir nyembelihnya ini Ustaz? Boleh. Orang yang tidak sembahyang boleh Ustaz? Boleh. Orang mabuk boleh? Boleh nyembelihnya. Ya, boleh dia motongnya Ustaz? Boleh, tapi dia saja yang makan. Kita tak usah, biar dia aja makan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya binatang ini dagingnya bagus tapi jadi penyakit. Ada pula orang nggak mau makan daging lembu. Sudah jelas binatang ini dihalalkan Allah. Binatang ini mahal pula lagi. Tidak sembarang orang ambilnya. Kenapa dia binatang ini menjadi penyakit? Karena dia kurang berkah dia. Bukan binatangnya yang salah, mungkin pancingnya yang salah. Apa pancingnya? Duit tidak beli binatang ini tidak bagus. Yang tukang potong tak berkah. Sehingga binatang yang mahal ini jadi penyakit jadinya. Padahal binatang ini enak betul dia.
Banyak di sini yang nggak mau makan daging lembu. Kalau nggak mau serahkan sama saya, biar saya makan. Ya. Janganlah mentah, udah dimasak boleh. Cuman baik boleh, aman. Kalau udah dipotong pakai takbir, yang tukang motong pun kumandang ajan, tak usah sanksikan lagi. Jemaah ini dimulakan Allah. Nanti berdoalah. Ketika nanti binatang ini disembelih, lalu pasang doa, keluar dia, muncrat darahnya. Ketika nanti muncrat darahnya, lalu bertakbirlah orang-orang kelilingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat. Satu yang mesti diingat dalam kajian tauhid. Ini juga untuk memperbaiki kita. Bukan pedangmu yang tajam, bukan pisaumu yang mantap yang mematikan makhluk ini, bukan. Itu hanya sebab dunianya saja. Yang mematikannya adalah malaikat datang mencabut nyawanya. Harus diyakini. Bukan dia mati dengan sebab penyakit jantung, bukan. Dia bukan mati dengan sebab kolesterol, bukan. Bukan dengan sebab makan terong kebanyakan, bukan. Bukan kebanyakan makan akikah, ya Allah, bukan. Tapi dia ini mati karena habis nyawanya, ditetapkan Allah. Karena Israel mencabutnya, maka habis nyawanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, sebab parang tadi adalah sebab dunianya, yang mematikannya adalah Israel. Berarti Israel datang ketika itu. Malaikat ini kalau datang, maka sayap kanannya itu membawa keberkahan. Makanya orang-orang yang keliling dekat lembu ini, yang megang lembu ini, jangan orang yang berhadas besar. Mandi wajib pun enggak usah ke sembahyang raya. Tapi bagian kurban dia paling duluan datang, kembang tikar dia. Bayang enggak dia? Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah penyebabnya binatang ini Israel marah, merengut dia. Tapi kalau yang memotongnya tadi orang yang mengandangkan takbir kepada Allah, maka ketika datang Israel tadi mencabut nyawanya, alangkah senangnya binatang ini. Maka semua ini nanti dihembuskan dengan sayapnya, lalu binatang ini menjadi keberkahan untuk yang makan. Baru dengar mau dibagi, dah. Jemaah yang dimuliakan Allah, begitu dimakan jadi obat, mantap, nikmat. Tuh, jemaah yang dimuliakan Allah, lupa banyak orang. Mereka lupa kalau Israel hadir ketika itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, mereka lupa kalau ada malaikat yang tidak nampak ketika itu. Dan siapa yang menumbangkan hewan kurban dan memetikan hari nahar dalam hari raya tasyrik, maka darahnya yang keluar ini, keluarlah kotoran dari seluruh tubuhnya. Dan semua orang yang kelilingnya ini mendapatkan pujian 70.000 para malaikat. Allah, begitu dipotong sama tukang sembelih. Nah, saya yakin sekali yang menyembelih di sini sudah ahli dan profesional. Ditambah lagi kalau profesionalnya saya tidak heran. Tapi dengan sujud dan kumandang ajan yang buat kita senang. Kalau yang profesional, yang di TV-TV mantap-mantap semua. Sayangnya kadang-kadang ada gambar cacing pita ular kobra di badannya. Gak senang gitu ya. Jadi penyakit jadinya. Inilah jadi penyakit. Macam mana? Karena ketika malaikat Israel mencabut nyawa lembu ini, maka dia tengok. Kau yang motong kena lah kau nanti, kata Israel. Bayang gak kau ya, kena kau nanti ini. Ditengokinya kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kau melepaskan nyawa binatang ini, dan aku akan melepaskan nyawa. Israel jumpa sama orang pembantunya. Hati-hati para jemaah. Maka tauhidnya betul-betul lurus kepada Allah. Dan masuklah waktunya apabila naik matahari pada hari nahar, lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan khutbah yang ringan. Afdal diakhirkan kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kadar segala.
Berkekalan waktunya hingga jatuh matahari akhir pada hari raya tasyrik, 3 hari dikerjakan dahulu daripada masuk waktu itu. Hari Jumat itu hari nahar, hari Sabtu hari tasyrik, hari Ahad Minggu hari tasyrik, hari Senin hari tasyrik. Habis masa pemotongan itu, sehabis sholat asar pada hari Senin tak ada lagi. Kalau ada orang memotong kambing pas dekat maghrib hari Selasa pagi atau hari Senin itu, maka dia tak berkah lagi. Habis masa ketika proses tasyrik berlangsung. Selama 4 hari ini jangan dilewatkan. Malaikat paling banyak turun ke dunia. Makanya hari raya Idul Adha lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Takbirnya ada beda. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sunnah selama 4 hari ini ibu-ibu masak di rumah. Bahkan sunnah kata Nabi, makan orang yang datang pada hari itu, sunnah berhidang pada hari ini. 4 tasyrik. Jadi selama 4 hari ini haram puasa, sunnah masak saja, makan. Hari makan. Jumat nanti karena lembu belum dipotong Jumat, yang motong kambing duluan. Malam Sabtu udah makan sate kambing. Surga. Sabtu ada sebelah motong dapat kaki lembu. Sop lembu. Ahad Minggu motong besar. Itu rendang gulai kari. Senin ada satu lagi yang motong ayam jago, dapat juga gulai ayam. Hari Selasa periksa kekelian. Demam tinggi, nak kolesterol. Jadi pasien PDP. Bubar ngaji. Jangan, jemaah milik Allah. Jadi kalau sudah macam itu, sudah yang potong sudah ahli, yang bersedekah ikhlas, aman. Masak aja. Waktu makannya nanti baca selawat banyak-banyak, nikmat jadi obat. Jangan takut. Jemaah dimuliakan Allah. Makanya dibaguskanlah. Selama 4 hari pada hari tasyrik ini sunnah melakukan takbir, sunnah potong. Rupanya motong hewan ini sunnah juga dilakukan di rumah-rumah. Bahkan kata Nabi, ada seorang ulama ini berkata oleh Sayyidina dan Syekh bagi Syekh Al-Bajuri menyuruh taklid akan dia. Jikalau daripada ayam atau itik jantan sekalipun, dikiaskan akan udhiyah itu dengan artinya menyuruh mereka memperbuat dia itu dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saking pentingnya kurban ini, kalau tak bisa pun kalian memotong lembu besar, maka potong kambing saja. Tak bisa kambing, disunnahkan motong ayam jantan dan itik jantan. Selama 4 hari tasyrik motongnya. Jadi selama 4 hari tasyrik ini, yang ada itik tak terpakai, ayam tak terpakai, potonglah. Ada bebek tetangga tu Ustaz, makannya dari peceran ku Ustaz, berak dekat keramik ku Ustaz, cocok aku kurbankan tahun ini Ustaz. Kalau yang macam gini ini bisa penyakit ini. Walaupun binatang ini bisa penyakit. Kenapa? Karena bukan punya kita. Yang kita makan yang bukan hak kita. Kalau macam gini salah. Jemaah dimuliakan Allah, ayam pun boleh potong, ayam jantan. Di sini suruh dalam kitab ayam jantan. Jadi nanti potong 3 ekor, 3 ekor potongkan tasyrik lah. Udah tak ada tasyrik, masakkan, dekahkan. Tak ada 3 ekor Ustaz, 1 ekor pun jadilah. Ayam kampung enggak ada Ustaz, jadi ayam kota yang ada Ustaz. Ayam pajak, namanya ayam potong, udahlah jadilah dah itu. Tak ada juga Ustaz, tak ada juga ekor ayam tu aja potongkan sikit. Nah, selesai. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini binatang ini. Berikutnya fikih. Bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta, lembu dan kerbau dan kibas dan kambing. Kemarin dekat disindir. Kalau orang Indonesia tu motong lembu, sibuk ngikatnya. Wak ni enggak tahu dia. Enggak tahu dia ngomong sama siapa ini.
Tapi kalau misalnya orang Arab tuh tengok, unta, mana ada diikat ikan? Oh, kalian potong lembu diikat, di Arab nggak ada diikat ikan. Ini yang ngomong nih bodoh ini. Saya dengar kali. Yang mana orangnya tuang potong di Arab itu, nggak usah diikat lembunya, suruh bawa kemari, bawa ke kandang tuh langsung potong, saya diikat ikan, biar mati waktu tanduk lembu. Ngerti pun nggak dia. Binatang unta itu, dia sarungnya itu yang dipotong bukan dekat lehernya, dia dekat punduknya sebelah sini. Lehernya panjang, ada kantong darahnya di sini. Ini yang disayatkan orang tuh. Makanya dia tidak perlu dijatuhkan untanya. Dia cukup cuma ngasah-ngasah pisaunya saja, lalu dia bacakan Allahu Akbar sambil lewat aja dia. Orang di sini aja dikoyakkan aja, keluar darahnya, langsung untanya jatuh sendiri. Kalau binatang lembu dan kerbau yang dipotong dekat lehernya, bagaimana memotongnya nggak diikat? Oh, ngerti nggak ngerti, ngomong pula lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita ini berlebihan, nggak tahu, ngejek pula lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, bedalah sama lembu. Kalau lembu tadi dia dipotong pas dekat lehernya. Kemudian pemotongan itu ada urat mari 3 dekat dalam yang mau diselesaikan. Jadi dia harus direbahkan dulu. Makanya karena merebahkan lembu dan namanya binatang ini takut, maka diikatlah dia supaya aman. Kalau unta tadi macam mana mau diikat? Orang dia dipotong tidak dekat lehernya, ada dekat punduknya sebelah sini, macam kantung dia. Jadi panjang lehernya, bukan dekat lehernya, dekat sininya saja, disebitkan sedikit saja. Maka keluar darahnya, jatuh sendiri dia. Jadi binatang ini tidak perlu ditangkap lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah caranya. Motong ayam juga sama bebek, jangan suka-suka hati juga. Tidak sama macam motong lembu. Wah, bukan tanggung. Motong ayam, cari tali 12 meter. Wah, ayam apa ini sekarang ini? Jemaah yang dimuliakan Allah, jangan. Motong ayam itu juga ada ilmunya. Apalagi ayam-ayam lepas yang hidupnya cepat kita ini, jangan dilepaskan langsung dia. Maka binatang ini dihadapkan leher kiblat, mesti hampir putus seluruhnya, hampir mau putus kepalanya. Lalu baru ditungkikan biar keluar darahnya. Begitu agak lama dibacakan takbir, dihembuskan dekat matanya selawat dan mohon ampun kepada Allah, baru dilepaskan. Maka binatang ini diam aja. Datang orang sekarang melibas saja, baru 2 kali pop lempar terus, mak terbang ayam naik 12 meter talinya, nak nyangkut dekat batang mangga lah. Kok pandai? Ngaji tidak jemaah dimuliakan Allah? Ingat, sembelihan ini urusan dengan Tuhan. Karena dia berurusan dengan agama, maka urusannya timbul dengan agama. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka binatang begitu lebat dan sehatnya, dia wajib disembelih oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan anak kuti, memang begitu, Mbak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan potong asih, banyak asih. Amplop kasih, daging kasih. Sudah saya promosikan Pak. Tolonglah tulangnya pun jadilah mas saya. Sudah saya bilangkan. Jemaah bilang kau prima kau tukang nganter konter cuman. Jadi binatang ini lembu. Itu unta. Jadi nanti kalau ada orang dengar itu, nanti ada, oh dia Arab lah enak tuh. Orang Arab motong unta gini aja. Kalau kalian motong sibuk kalian, bawa aja tukang potong orang Arab itu, bawa ke kandang Pak Edi sana. Potonglah, nggak usah pakai tali-tali, potong sendiri situ. Biar dipijak yang lembu deh. Potonglah bilang. Jemaah yang dimuliakan Allah, tak boleh berlebihan, tak boleh berlebihan, tidak boleh. Kita ini hidup harus berada di tengah-tengah. Artinya disesuaikan standar hukum akal kita. Standar hukum akal. Ada hukum akal kita. Kalau binatang ini berleher panjang seperti binatang kecil seperti angsa, itik, caranya macam mana? Ada dituliskan dalam buku kitab ini. Ini caranya. Kalau nanti binatang lembu itu besar bobotnya, kemudian tinggal di hutan. Ini juga macam mana?
Kadang-kadang begitu dipotong dia berdiri, lalu merah matanya. Matanya merah ini sudah masuk hal-hal yang tidak baik. Dia ingin membuat rusak situasi. Ini ada dalam kitab. Makanya tidak boleh melepaskan talinya. Tidak boleh melepaskan lari sebelum selesai takbirmu. Begitu selesai pemotongan tadi, tetap dipegangkan. Allahu Akbar, Allah. Biarkan habis takbir ini. Lalu doakan dia, lalu mohon maaflah kepadanya. Karena kita juga tidak pernah melakukan ini kalau tidak karena perintah Allah. 40:56. Jemaah yang dimuliakan Allah, binatang ini kalau dia lembu untuk 7 orang. Kalau lembu untuk 7 orang. Paten. Ada 7 orang yang berkawan kami Ustaz, 7 orang ini. Akrab kami Ustaz 7 ini. Enggak bertengkar kalian? Tidak Ustaz. Kalau 7 ini bolehlah dia 1 ekor lembu. Itu Ustaz. Yang 7 pertama Ustaz. Uak yang nomor 1 sama nomor 5 enggak teguran 2 tahun Ustaz. Ini bahaya ini digabungkan. Nanti gara-gara plastik bertengkar panitia. Kemudian kalau sudah diniatkan dikurban di masjid, jangan kita mengaturnya. Ikhlaskanlah niat kita kepada Allah. Ikhlaskan saja, karena binatang ini akan memberikan perubahan untuk kita. Apa perubahan itu? Kalau Bapak betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul lurus karena Allah, maka begitu nanti dipotong hewan ini, berselawat dan berdoalah kepada Allah. Maka Allah akan hapuskan 5 perkara. Yang pertama akan dibuang Allah dari orang berkurban itu penyakit dirinya, campakkan Tuhan. Tak ada lagi penyakit. Kecuali 1 penyakit aja yang ada, yang payah nyampakkannya, malas. Nyampak. Kalau ada penyakit ini hilang dengan sendirinya. Iya, betul-betul main-main. Tapi sembayanglah, yang kurbanannya, sembayang ada nih. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah pasang niat sampai 8, 9 puasa betul nih. Jemaah yang dimuliakan Allah. Potong hewan tadi, begitu dipotong, potong kuku, mandi, hilang penyakitnya. Yang pertama kurban yang betul-betul indah dan indah, bisa menghilangkan penyakit. Yang kedua, dia bisa menyuburkan rezeki, melimpah dia. Kata Nabi, 1 ekor bulu lembu itu 10 kebaikan. Berapa banyak bulunya itu? Waktu ngitung ya, sampai 5 hari nggak tembus-tembus berapa bulu tadi. Sampai tak jadi kurban, saya ngitung bulu lembu aja. 1 bulu 10 kebaikan. Jadi kalau dihitung kata Allah, setiap darahnya keluar, bus lama mati, muntah darahnya. Maka Allah siapkan 12 mahkota dan lautan di surga untuknya. Rugi lah nggak kurban. Rugi nggak kurban. Kami belum lah Ustaz. Kami kurban apa Ustaz? Kambing nggak sanggup Ustaz. Ayam tak ada Ustaz. Kalau udah tak ada lagi, kurban perasaan aja udah. Yang kedua, menyuburkan rezeki. Rezeki melimpah buatnya. Ternak-ternak berkembang. Yang ketiga, banyak orang kurban dekat kampung ini, tumpah darah di mana-mana. Maka malaikat akan memberikan rahmat untuk kampung itu. Tiba-tiba besok banyak orang sehat, senyum. Orang yang marah, benci jadi senang. Gitu lamanya nggak teguran, makan daging kurban langsung bertegur orang itu. Jadi kalau ini langsung makan daging kurban langsung teguran. Berarti nanti kalau bertengkar lagi, potongkan lembu, kasih ke daging lagi, biar damai lagi. Yang keempat dia ini bisa mengabulkan hajat dan doa. Ini penting nih untuk anak-anak muda. Anak-anak muda bisa mengabulkan doa. Kau udah tua kau, masih muda. Kau yang sebelah agak tua lah ya. Mengabulkan doa. Apa doa Ustaz? Anakku Ustaz, ya Allah Ustaz, benak kali Ustaz ya. Suruh baca tak bisa-bisa Ustaz. Benak kali Ustaz. Tapi mau dia belajar, kasihan aku nengoknya Ustaz. Rankingnya Ustaz naik aja terus Ustaz ya.
Kelas 1 semester 1 ranking 9. Kelas 2 kemarin 12 Ustaz naik. Kelas 3 kemarin ranking 24 Ustaz dari 27 siswa. Berat lah ngimpitnya Ustaz. Macam mana caranya supaya berkah anakku ini? Kurban nazar namanya. Orang macam gini berat, kurban nazar. Nah, sesuaikanlah kurbannya. Ini minta banyak, kurbannya nampak tulang lembu. Belum dipotong dah nampak tulang. Lembu dikira tulang lembu. Satunya baik, dimakan tulang semua. Jemaah di belakang. Sesuaikanlah bobotnya. Kalau kurban nazar Ustaz. Kenapa kurban nazar? Ada anak Ustaz. Mudah-mudahan anak ini baik-baik Ustaz. Wah, ini kesempatan. Tanggal 1 Zulhijjah suruh anak ini pasang niatnya. Baik-baik pasang niat. Jangan kasih dia motong kukunya. Nggak boleh aku motong kuku, Mak. Nggak boleh. Potong kue nggak boleh? Nggak boleh juga. Jangan kau potong-potong dulu. Amplop-amplop Ustaz punya dipotong dulu masa sekarang. Berapa yang ditambahi aja, Pak tukang potongnya dipotong. Ini udah lawak, motong dipotong pula. Wah, sedih apa Pak? Sedih apa Pak? Pak Dua Pak senyum hari ini. Aman ini aman. Jamaah dimuliakan Allah, ada hajat doa ini. Bagus, 4. Laki-laki Ustaz, udah 4 kali minang Ustaz, ditolak semuanya Ustaz. Hancur kita. Kayaknya anak gadis masa sekarang. Kalau itu sudah kurban nazar. Doa. Ya, jangan saya ibu pikir ketawa-ketawa main-main ini. Betul-betul ini. Jangan nanti saya ketawa-ketawa. Ecek-ecek Ustaz. Ini memang ini kurban nazar. Anakku yang nomor 1 itu lagi Ustaz. Ya Allah. Mukanya pun kayak kartu domino. Pagi sampai sore balak 6. Pulang sebentar makan, habis itu 7 luit mula lem. Malam Ustaz terus leng sampai pagi. Sehingga mukanya pulang ku tengok Ustaz macam domino dah, bulat mukanya, merah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini namanya kurban nazar. Akikah nazar, kurban nazar. Ya macam gini paling pas pada Zulhijjah. Suruh nanti dia nengok kambingnya itu berdarah situ, suruh dia megangnya. Dia potong, ini panjang doanya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bagus sekali. Yang 4, mengabul doa. Yang kelima kata Nabi, kurban ini kalau dilakukan setiap tahun bisa menjaga dirinya dari fitnah akhir zaman. Keluarganya selamat dari godaan setan. Ibrahim itu bagus. Ada dia para jemaah, suaminya bagus, istrinya masuk neraka. Namanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi itu istrinya masuk neraka. Ya ibu pikir suami ibu ketua wirid dah sok kali ibu. Nabi Lut istrinya masuk neraka. Nabi ini. Tapi ada yang istrinya masuk surga, suami masuk neraka. Fir'aun. Hebat Fir'aun. Istrinya masuk surga. Fir'aunnya gul mati hanyut. Pantai Tuhan. Suami istri masuk neraka ada. Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab ini suaminya gol, istrinya gol juga. Dua masuk neraka. Yang bagus istrinya, bagus anaknya, bagus juga semua. Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya kalau dipilih, mau ngikut yang mana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah. Ibu mau ikut mana? Nabi Ibrahim. Mau ikut Nabi Ibrahim ibu? Bilang lah bu, gak berani orang itu bilang. Kau baru ngaji ketawa pula. Istrinya baik, suaminya Nabi, anaknya jadi Nabi. Jadi amalan yang kita ikut tadi, amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah, tuh Ibrahim. Jadi yang ada juga yang istri masuk neraka, suami masuk neraka, dua-dua masuk neraka, ada. Ibrahim. Penangkal keluarga, maka disunnahkan oleh seorang ulama berdasarkan riwayat Abu Dawud, Imam Hanafi bilang, satu keluarga wajib kurban tiap tahun. Motong kurban dulu jangan di belakang rumah.
motong kubang nggak belakang sudut tepi hutan nana. Itu persembahan namanya itu. Motong kurban tuh di depan rumah. Ini namanya rezeki syiar. Sama seperti majelis taklim sembahyang berjemaah, dia sembahyang syiar. Mau kemana kau masjid? Boleh gitu, bukan riya, memang itu dia syiar. Ada apa di masjid? Ngaji. Masa kau nggak tahu? Aku kan pura-pura nggak tahu gitu, supaya ada kajian. Jadi motong kurban tuh motong apa ini? Motong kambing. Udah tahu dia kambing situ mau dipotong. Dia tanya, motong kambing. Di depan rumah, iya. Kenapa di depan rumah? Nanti ketika dipotong dia, maka malaikat datang ke rumah itu. Paling tidak Israel akan cium dia. Israel datang, anak kita yang megang lembu tadi, megang kambing tadi, lalu bernazar, doa tadi disebutkan, Israel ada di situ, malaikat paling disegani. Kalau sempat dia mengaminkannya, doa apa? Main-main, pikir ece-ece apa? Betul-betul. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Betul. Saya dulu tidak pandai saya baca kitab ini, nggak ngerti saya apa isinya. Ini belum kitab kesimpulan, belum kitab induknya lagi. Nengok kitabnya aja pun suntuk kepala. Saya nggak tahu bacanya. Macam mana caranya? Maka dipanggil mak saya, besok kau kurban nazar aja. Masih ada satu lagi hari tasyrik, jatuh raya Idul Adha ketika itu hari Rabu, nanti kau potongkan hari Jumat pagi. Kau sebutkan langsung kitab apa yang kau baca itu. Sehingga kepayahan kali kau bacanya, nanti kau sebutkan langsung dan kau pegang terus. Lalu berada posisimu, ada wudukmu situ. Harus berwuduk kau di situ. Kenapa berwuduk? Dia nggak usah recok, wuduk aja lah, penting. Tukang potongnya suruh wudhu juga. Apa cerita ini? Rupanya malaikat datang di situ, lalu disebutkan niatnya. Dengan berkah ini Allah, pandaikan aku membaca kitab ini, pahamkan aku isinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, percaya tidak percaya dia. Semuanya percaya tidak percaya. Yakinkah kalian malaikat ada di situ? Oh tak yakin, tak ada tauhid berarti. Berarti yang mematikan makhluk manusia. Yakin ada malaikat di situ? Yakin kali aku Ustaz? Malaikat apa? Israel. Cuman kalau sempat datang, baik dipotong, datang Israel tadi, larilah kita. Dia tidak datang, tapi dia datang ketika itu. Lalu dia puji-puji orang ini, lalu dia cium dan dia aminkan. Cuman tidaklah nampak. Kalau sempat nampak didatanginya kita, tukang potong pun tak mau dia. Dekat memang bahaya dia. Bahaya betul itu. Jemaah dimuliakan Allah. 4 menit lagi. Selembar setengah lagi. Lama lagi nih. Setengah lagi. 4 menit lagi. Kira-kira sebelum ditutup sedikit, sebelum ditutup. Kalau bisa yang di atas tadi yang saya jelaskan uraian pertama. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan.